Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, keluarga, serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Sebelum kita mulai melaksanakan salat dan sholat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal sholat tarawih. Saldo awal hari kemarin Rp8.372.000. Penerimaan dari kotak amal sholat tarawih hari kemarin, hari Senin tanggal 1 April 2024 Masehi atau 22 Ramadan 1445 Hijriah, yaitu sebesar Rp1.388.500. Pengeluaran sebesar Rp625.000. Saldo per malam ini Rp9.135.000. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bersindak sebagai tingkat ramah bagi sholat tarawih adalah Ustaz Siono dari Al-Amin. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita. Untuk itu kepada Ustaz Siono berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat? Kalau semangat saya kasih pantun. Cakep. Kalau cakep ini memang dari dulu ya. Kalau ingin makan ketupat, makanlah selagi hangat. Kalau ingin mendapat rahmat, salam saya dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau jawabannya semangat kompak itu seolah-olah masjid masih penuh. Seolah-olah ya. Walaupun sudah banyak kemajuan, tapi alhamdulillah ya, beberapa kali mengisi di masjid lain, Masjid Al-Amin masih termasuk yang penuh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi siddiqil wa Bapak Ibu adik-adik jamaah Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk menikmati jamuan di bulan Ramadan
untuk sampai masuk ke babak final malam ini, malam ke-23 insya Allah. Jadi termasuk malam ganjil yang ingin berburu malam Lailatul Qadar, ya insya Allah menambah semangat kita, karena harusnya memang lebih semangat ya, karena balasannya khairum min alfi syahr. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hari ini ada perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja memberikan pekerjaan lemburan, satu malam dikasih gajinya setara dengan 83 tahun kerja. Mau apa mau banget Pak? Mau banget ya. Tapi sayangnya belum ada Pak. Sayangnya belum ada perusahaan yang bisa kasih seperti itu. Ya. Bahkan Allah sampaikan khairun min alfi syahr. Artinya apa? Ada kata khairun di situ, lebih baik. Ya. Cuman sayangnya memang yang dipanggil untuk bersungguh-sungguh dalam berpuasa itu siapa Pak? Orang-orang yang beriman, aman. Itu kata Ibnu Katsir adalah nidaul khas, panggilan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka tidak semua orang dipanggil, sehingga tidak semua orang diberikan kesempatan, apalagi sampai akhir Ramadan. Jadi nggak usah berkecil hati kalau bapak-bapak sekarang ya teman-temannya makin berkurang. Justru kita harusnya bertambah semangat, sebagaimana Rasulullah SAW, karena orang-orang yang beriman itu patokannya adalah ittiba Rasul. Maka bertambah semangat di akhir Ramadan ini, sebagaimana Rasulullah apa? Syadda mizarahu, di 10 akhir Ramadan itu mengencangkan ikat pinggang. Ya, kalau di istilah kita mungkin mengencangkan ikat pinggang nggak familiar. Ya, kalau di istilah Arab itu mengencangkan ikat pinggang. Tapi kalau di istilah kita apa? Menyingsingkan lengan baju gitu ya. Ayo, sing-singkan lengan baju kita. Ya, biar kita lebih semangat lagi di 10 akhir. Bayangkan Pak, jangankan 1 hari atau 1 malam, kalaupun kita disuruh bekerja 10 hari atau 10 malam berjaga, ya, kita mendapatkan gaji setara dengan 83 tahun, masa nggak mau? Dan kita berjaga hanya tinggal beberapa malam saja terakhir. Terus kita 7 malam lagi kita berjaga. Kalau kita masih enggan juga, kita tidak bisa berbuat baik di bulan Ramadan, terus butuh bulan apa lagi? Kenapa? Karena di bulan Ramadan, ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Apa yang menghalangi kita melakukan kebaikan? Kemalasan diri kita sendiri. Ya. Maka kita kalau sulit untuk beribadah di bulan Ramadan, apalagi di bulan selain Ramadan. Maka di akhir Ramadan ini, mari sama-sama kita bermuhasabah, ya, kita mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Sudah banyak tentunya ya ceramah-ceramah dari para ustadz yang kita undang ke sini, yang mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita. Malam hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi tentang usaha persatuan dan kesatuan umat. Jadi kayak kebinekaan, ya, materi kebinekaan kebangsaan, ya, atau lebih tepatnya sebagai keumatan gitu ya. Yang penting jangan umat, ini keumatan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita merujuk dari ayat, hadis maupun ibadah-ibadah yang kita lakukan, ini sebetulnya beresensi atau memiliki semangat
untuk mempersatukan umat. Dan saya tidak mendapati pada agama yang lain, pada kitab yang lain, usaha mempersatukan umat lebih daripada umat Islam. Contoh, azan, panggilan untuk melaksanakan sholat. Bayangkan, umat Islam diajak untuk sholat berjamaah, untuk melakukan persatuan. Itu sehari 5 kali. Untuk menyatukan hati-hati kita melalui rapatnya sof-sof kita itu sehari 5 kali. Dipanggil dengan seruan yang sama, azan di seluruh belahan dunia, azannya sama. Sehingga umat Islam tidak bingung, Pak. Ini masjid saya apa bukan ya? Saya dari Jawa, ini masjid untuk orang Jawa apa untuk orang mana ini? Ya. Nah, tapi masjid itu untuk semua. Satu untuk semua, itu iklan. Ya. Masjid itu adalah tempat untuk bersatunya umat Islam dari manapun. Bukan hanya sebatas kita sesama bangsa Indonesia. Bahkan kalau di sini kemarin ada bule ya, menantunya Pak Haji Safius dari Amerika datang ke sini sholat sama dan nggak bingung. Kenapa? Karena bacaannya sama dengan yang dibaca di Amerika. Ya, coba kalau bahasanya sholat pakai bahasa Jawa, Lombok bingung nggak? Ya, ini bahasa apa yang gitu? Ya, bingung. Maka potensi persatuan ini yang paling epic itu ya Islam. Kalau kita telah ayat-ayat Quran tentang misalnya kayak ibadah puasa ini, maka semangatnya adalah semangat persatuan. Bagaimana Allah ingin memberikan pengertian kepada orang-orang kaya, bagaimana perihnya lambung orang-orang miskin. Buat orang miskin, puasa seharian mungkin tidak masalah. Oh, dia biasa puasa 2 hari, 3 hari. Tetapi buat orang kaya yang biasa makan kenyang, berpuasa seharian itu mungkin masalah. Walaupun mungkin sekarang kebalikannya ya. Fenomena sekarang kebalikannya. Ya, buat orang-orang kaya sekarang pada diet, ya, diet karbo. Ya, tapi beda ya, kalau dari karbo kapanpun bisa buka, bisa makan ya. Tapi esensinya adalah itu tadi, untuk memberikan pengajaran, untuk memberikan persamaan kepada kita semua sehingga kita sama merasakan bagaimana rasanya lapar dan haus. Begitupun dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, ketika kita telah ternyata begitu banyak hadis yang seharusnya itu menjadikan umat Islam bersatu. Umat Islam menyadari pentingnya persatuan dan persaudaraan. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau tidak. Ini adalah usaha kita atau usaha Islam untuk membentuk persatuan dan menghindari perpecahan.
Coba kalau hadis ini dipraktekkan oleh umat Islam, bagaimana Rasulullah ingin agar kita berhati-hati dalam berbicara sehingga tidak menyakiti saudaranya, sehingga tidak timbul perpecahan. Maka ketika kita berhati-hati dalam berbicara, tidak menyakiti orang lain, maka akan timbullah yang namanya persatuan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, idza tabakta maraqah." Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak masakan yang berkuah, masak sop gitu ya, maka kata Rasulullah, fa'akthir ma'aha, perbanyaklah airnya atau kuahnya, ya. Wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikanlah tetanggamu. Ini kan menyatukan ini, usaha untuk menyatukan umat. Bagaimana Rasulullah ingin menyatukan umat dengan perbuatan-perbuatan baik tadi. Sehingga yang terjadi adalah jangankan umat Islam dengan umat yang bukan Islam sekalipun, gitu ya. Maka ketika kita mempraktekkan hadis tadi akan terbentuk ukhuwah Islam. Maka dirinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan tentu tidak bisa dihindari. Tapi yang terpenting adalah usaha kita untuk memperbaikinya. Apakah di zaman Rasulullah tidak ada perselisihan? Ada. Salah satunya dari sahabat dekatnya Rasulullah, dari Bilal bin Rabah dan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu ketika Abu Dzar dengan Bilal itu memiliki perbedaan pendapat, sehingga membuat Abu Dzar ini marah, tidak bisa menahan diri. Maka Abu Dzar mengatakan, "Uskut ya Ibnu Aswad." Kalau katanya, diam kamu orang hitam, atau diam kamu bocah hitam, gitu ya. Hitam panggil hidup lagi, ya, kira-kira begitu kalau istilah bocah sekarang, gitu ya. Ketika dikatai seperti itu, maka Bilal tidak membalas. Maka Bilal mengatakan, "Tunggu sampai saya mengadukan hal ini kepada Rasulullah." Maka Bilal bin Rabah datang menemui Rasulullah. Dan Abu Dzar begitu mendengar nama Rasulullah menyadari kesalahannya, sehingga Abu Dzar mengikuti Bilal bin Rabah menemui Rasulullah. Sehingga Bilal bin Rabah mengadukan apa yang dikatakan oleh Abu Dzar tadi kepada Rasulullah, dan Rasulullah marah. Sehingga Rasulullah mengatakan, pada dirimu itu masih ada kejahiliahan, wahai Abu Dzar. Maka ketika itu Abu Dzar menyadari kesalahannya, dan Abu Dzar langsung menempelkan pipinya, ya, ke tanah Madinah, kemudian mengatakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, injaklah kepalaku ini untuk membalas perbuatanku." Maka apa yang dilakukan Bilal? Bilal kemudian membangunkan Abu Dzar dan memeluk Abu Dzar. Kemudian Bilal mengatakan bahwa dia telah memaafkan Abu Dzar. Maka kita sebagai manusia, al-insan mahal minal khata' wa nisyan, tentu tidak bisa terlepas dari kesalahan. Maka sebaik-baik manusia bukan yang tidak pernah salah, tetapi orang yang mau memperbaiki
kesalahan. Makanya di negeri kita ada budaya bermaaf-maafan di hari Lebaran. Maka sebetulnya tidak harus menunggu hari Lebaran, ya, tetapi itu adalah momen, karena biasanya hari Lebaran adalah waktunya kita mudik, waktunya kita ngumpul, ya. Maka ada baiknya memang kita saling bermaaf-maafan dan mengikhlaskan kesalahan sehingga ukhuwah, apalagi kemarin setelah pilpres dan pilkada ya, pileg ya, legislatif dan pilpres ya, tentu banyak sekali gesekan dan perbedaan. Maka di bulan Ramadan ini kita saling memaafkan, karena salah satu orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang tidak memaafkan saudaranya. Maka kita sama-sama yang bersalah dan merasa bersalah dan harus mengingat kesalahan-kesalahannya, kemudian kita datangi tetangga kita datangi saudara kita datangi orang-orang yang pernah kita lukai hatinya atau kita sakiti, agar kita bisa saling memaafkan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.